Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Hiningsih. Saya adalah salah satu dosen dari program studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Pekalongan. Spesifikasi saya adalah di bidang health promotion atau promosi kesehatan. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan mempersembahkan tentang pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT, khususnya di bidang pengajaran sebagai salah satu syarat penilaian Serdosmat gelombang 2 tahun 2023. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang teknik pengajaran saya yang menggunakan metode DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment, khususnya di salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu komunikasi kesehatan. Namun, terlebih dahulu saya akan menjelaskan deskripsi singkat terkait mata kuliah saya dan capaian pembelajaran dalam mata kuliah ini. Mata kuliah komunikasi kesehatan merupakan mata kuliah wajib yang perlu ditempuh oleh mahasiswa Prodi Kesehatan Masyarakat yang memiliki bobot SKS sebanyak 2 SKS baru. Dan tujuan pemberian mata kuliah komunikasi kesehatan ini adalah membekali mahasiswa terkait pemahaman dasar ilmu komunikasi secara spesifik, khususnya di bidang kesehatan. Mempelajari bentuk dan teori dalam proses komunikasi secara efektif sehingga dapat merubah perilaku masyarakat menjadi lebih baik. Mata kuliah ini sebagai dasar keilmuan yang wajib dipahami dan dikuasai oleh mahasiswa sebagai calon lulusan Prodi Kesehatan Masyarakat, dan di dalamnya juga berisi metode apa yang digunakan dalam cara berkomunikasi secara individu, kelompok maupun masyarakat. Serta dalam mata kuliah ini juga berisi terkait pengembangan media yang digunakan dalam proses pendidikan kesehatan yang disusun secara inovatif dan tepat sasaran. Nah, adapun capaian pembelajaran yang dibebankan dalam mata kuliah ini, yaitu yang pertama adalah sikap, yaitu menunjukkan sikap profesional, berintegritas, dan mengedepankan akhlak mulia. Kemudian CPL yang pertama, ya, memahami dasar-dasar ilmu kesehatan masyarakat dengan baik atau public health science yang baik. Kemudian yang kedua, memiliki kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif. Yang ketiga, mampu memahami budaya lokal atau cultural kompetensi atau local wisdom. Yang keempat, mampu melakukan kajian dan analisa atau analysis and assessment terkait permasalahan kesehatan yang ada di masyarakat. Dan yang kelima, mampu mengembangkan kebijakan dan perencanaan program kesehatan. Kemudian, capaian pembelajaran mata kuliah dari mata kuliah komunikasi kesehatan ini adalah setelah mengikuti pembelajaran ini, mahasiswa diharapkan dapat 1. Memahami konsep komunikasi sesuai ranah upaya promotif dan preventif dengan baik. Yang kedua, menjelaskan peran berbagai komponen dalam komunikasi kesehatan dengan baik. Yang ketiga, memahami etika dalam melakukan komunikasi kesehatan. Dan yang keempat, mengelola pesan dalam media yang edukatif, kreatif, dan inovatif. Kemudian yang kelima, menyusun perencanaan pendidikan kesehatan secara terstruktur dan sistematis sesuai dengan satuan acara penyuluhan atau SAP. Dan yang keenam adalah mahasiswa mampu mempraktekkan membuat media komunikasi kesehatan secara inovatif. Adapun beberapa topik atau materi yang disampaikan kepada mahasiswa selama kurang lebih 14 tatap muka dalam satu semester adalah sebagai berikut. Yang pertama, terkait konsep dari komunikasi kesehatan. Yang kedua, bentuk dan model komunikasi. Yang ketiga, komunikasi efektif. Yang keempat, peran komunikator dan komunikan. Yang kelima, tipe-tipe audiens dan metode pemetaan audiens. Yang keenam, konsep sikap. Yang ketujuh, pengembangan media edukasi kesehatan. Yang kedelapan, hambatan dalam komunikasi. Yang kesembilan,
pemasaran sosial dan teori difusi inovasi, yang ke-10 perencanaan komunikasi kesehatan, dan yang terakhir critical analysis iklan layanan masyarakat. Nah, berikut tadi gambaran singkat tentang mata kuliah yang saya ampu. Selanjutnya saya akan menjelaskan teknik pengajaran saya dengan menggunakan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Teknik yang pertama adalah Delivery. Delivery ini adalah bagaimana saya menyampaikan perkuliahan kepada mahasiswa. Metode pembelajaran yang dipakai dalam mata kuliah ini adalah menggunakan sistem hybrid. Di sini perkuliahan dilakukan secara online dan juga offline. Secara online kita memanfaatkan SIAKAD atau Sistem Informasi Akademik di Universitas Pekalongan yang di dalamnya berisi menu-menu terkait presensi, penguploadan bahan kuliah, kemudian tugas kuliah, seperti itu. Dengan memanfaatkan aplikasi pendukung seperti Zoom Meeting, kemudian Google Meet, ataupun WhatsApp. Kemudian perkuliahan secara offline dilakukan tatap muka di kelas, dan adapun strategi pembelajaran yang memang diterapkan pada saat tatap muka secara offline di kelas, yaitu pertama menggunakan metode ceramah. Ya, sebelum perkuliahan saya wajib untuk bisa menyiapkan bahan ajar, baik itu berupa buku, handbook, atau slide PowerPoint yang sesuai dengan topik yang diajarkan. Nah, dalam mata kuliah komunikasi kesehatan ini, saya memakai buku ajar yang saya susun bersama teman-teman saya dalam bentuk book chapter, di mana berisi materi-materi terkait dengan komunikasi kesehatan. Kemudian metode atau strategi pembelajaran yang kedua adalah melalui diskusi. Mahasiswa diberi kesempatan untuk membahas topik yang diberikan dan kemudian dipertanggungjawabkan melalui presentasi. Yang ketiga adalah demonstrasi praktek. Di sini kita memakai role play simulation, karena dalam mata kuliah komunikasi kesehatan ini role play simulation dilakukan sebagai latihan mahasiswa dalam mempraktekkan edukasi kesehatan kepada audiens, di mana nantinya akan diimplementasikan di masyarakat. Kemudian teknik yang kedua adalah interaction, yaitu bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa. Ada dua cara saya menjalin interaksi dengan mahasiswa. Yang pertama di dalam kelas, yang kedua di luar kelas. Di dalam kelas saya selalu memastikan dalam setiap perkuliahan terjadi komunikasi yang interaktif antara dosen dengan mahasiswa, di mana saya sering melemparkan topik-topik atau tema salah satu permasalahan tertentu untuk bisa dibahas dan diberikan feedback oleh mahasiswa. Kemudian interaksi di luar kelas kita menggunakan WA Group dan juga SIAKAD, di mana WA Group ini bisa berperan sebagai sarana untuk berkomunikasi di luar jam perkuliahan. Namun apabila ada pertanyaan, kemudian perkuliahan, nanti akan disampaikan di WhatsApp. Teknik yang ketiga adalah assessment. Bagaimana saya memberikan penilaian kepada mahasiswa. Di awal perkuliahan, saya selalu menyampaikan kontrak perkuliahan yang di dalamnya terdapat kriteria penilaian disertai dengan bobot penilaian. Adapun kriteria penilaiannya adalah untuk ujian akhir semester memiliki presentase 30%, untuk ujian tengah semester memiliki presentase 30%, untuk penugasan memiliki presentase 20%, untuk keaktifan memiliki presentase 10%, untuk kehadiran memiliki presentase 10%. Selanjutnya, saya akan menunjukkan cuplikan video pembelajaran saya secara offline di dalam kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pagi cerah ya hari ini ya teman-teman ya. Saya berikan salam dulu. Selamat pagi. Pagi. Oke,
alhamdulillah hari ini saya masuk lagi ya ke mata kuliah komunikasi kesehatan, ya, di mana nanti akan dijelaskan kaitan dengan bagaimana sih ya proses komunikasi itu, kemudian apa saja konsep yang perlu Anda ketahui kaitan dengan komunikasi kesehatan itu sendiri, ya. Oke. Namun sebelum itu untuk memulai jalannya perkuliahan agar lancar ya, agar kita semua nanti diberikan kelancaran dalam kegiatan satu hari ini, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu ya. Saya persilakan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dimulai. Ya, selesai. Terima kasih. Oke, hari ini seperti yang saya paparkan di RPS kemarin, bahwa komunikasi itu harus materinya ya, konsep dasarnya harus benar-benar Anda ketahui sebagai seorang sarjana kesehatan masyarakat. Nah, dalam proses komunikasi itu banyak sekali yang memang bisa membekali Anda nantinya ya sebagai seorang SKM ya, menyampaikan hal kaitan dengan informasi kaitan kesehatan ya, kemudian materi-materi atau program update kaitan dengan program dari pemerintah ya, yang tujuannya adalah untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Nah, jadi sangatlah kompleks yang namanya komunikasi itu. Namun sebelum saya masuk ke materi, terlebih dahulu saya mau absen dulu ya, itu biasa absen dulu. Yang pertama, Sania, oke, Sonia, Putri, Amelia, Nadifa Ziada, Putri Helmania, Aisyah, Rizka, Aisyah, Fatimah Zahra. Terima kasih. Ya, lanjut ke materi. Ya, oke. Hari ini kita akan belajar kaitan dengan yang namanya konsep komunikasi. Sesuai dengan mata kuliah kita, komunikasi kesehatan, terlebih dahulu kita pahami konsep dasar dari komunikasi. Ya, oke. Slide pertama. Nah, sebelum saya masuk ke materi, coba nih, teman-teman sudah mempelajari kan? Sudah belajar dari buku ajar yang sudah saya berikan. Ya. What the meaning of the communication? Apa arti dari komunikasi? Ada yang bisa jawab? Saya izin menjawab mengenai pengertian dari komunikasi. Menurut saya, komunikasi adalah suatu penyampaian informasi dari sender atau pengirim kepada si penerima atau receiver. Seperti itu. Oke. Garis besarnya adalah suatu proses penyampaian pesan ya dari sender kepada receiver. Ada yang berpendapat lain? Maaf, izin menambahkan bahwa komunikasi menurut saya adalah bagaimana proses penyampaian informasi dari satu orang ke orang lain secara langsung maupun tidak langsung dengan tujuan tertentu. Terima kasih, Mbak. Siapa namanya? Aninda. Oke. Tadi yang sudah disampaikan oleh Silvia, ya, sama Aninda, secara garis besar betul sekali bahwa komunikasi itu adalah proses penyampaian informasi. Proses penyampaian informasi dari sender. Sender ini kalau di tempat kita ya di dalam komunikasi, sender ini namanya komunikator. Orang yang menyampaikan informasi pesan itu namanya komunikator. Komunikator menyampaikan informasi kepada receiver atau penerima. Penerima di sini namanya adalah komunikan, ya, berarti sudah baca semua ya, komunikan. Di buku itu sudah ada ya. Penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan ya, menggunakan apa? Nah, jangan lupa ya, menggunakan apanya ini juga perlu disampaikan ya. Menggunakan apa ini merujuk pada media yang digunakan, kemudian untuk apa ya, dan memberikan efek apa.
ya. Oke, coba kita simak secara etimologi kaitan dengan komunikasi. Komunikasi berasal dari bahasa Latin, ya, yaitu communicatio, yang artinya sama. Di mana komunikasi itu dapat terjadi apabila terdapat kesamaan makna mengenai suatu pesan yang disampaikan oleh komunikator dan diterima oleh komunikan. Berarti hakikat komunikasi itu sama. Pesan atau informasi ya yang disampaikan oleh komunikator itu dipahami. Sama ini berarti dipahami ya, dipahami sama oleh komunikan. Jadi tidak ada salah persepsi seperti itu ya. Dan komunikasi merupakan rangkaian proses pengalihan informasi dari satu orang kepada orang lain dengan cara tertentu. Metode kita pakainya, cara ya, metode tertentu di mana proses itu melibatkan seseorang menggunakan tanda-tanda alamiah atau universal berupa simbol verbal atau non verbal dan baik itu disadari ataupun tidak disadari yang bertujuan untuk mempengaruhi orang lain. Kembali lagi ya, kita pada konsep komunikasi kesehatan ya, di kesehatan masyarakat bahwa komunikasi itu hirohnya kalau di Kesmas adalah tujuannya untuk apa teman-teman? Merubah sikap. Tidak hanya sikap ya, merubah apa? Perilaku. Itu yang nanti goals yang harus kita capai di keilmuan Kesmas ini. Tujuannya kita menyampaikan informasi, tujuannya kita menyampaikan pesan adalah untuk bisa merubah perilaku masyarakat dari yang belum sehat menjadi sehat, ya, yang belum baik menjadi baik. Ya, goalsnya kita mencapai perubahan perilaku yang lebih baik, ya, di masyarakat. Nah, kemudian menurut Laswell, di sini Laswell itu salah satu tokoh atau pakar yang memang dia pakar di bidang komunikasi ya, menyampaikan bahwa komunikasi ini adalah suatu proses menggambarkan siapa ya, kemudian mengatakan apa. Siapa berarti teman-teman? Komunikator ya. Siapa ini adalah komunikator, mengatakan apa ini adalah message atau pesan ya, dengan cara apa, metodenya apa ya, apakah secara verbal ya, non verbal cukup ya kan. Anda pernah tahu pantomim ya, dia hanya menggunakan gestur tubuh, tidak memakai bahasa verbal atau tidak berkata-kata, tidak, dia pakai gestur tubuh tapi harus diartikan oleh orang lain. Itu termasuk bentuk komunikasi salah satunya ya. Kemudian kepada siapanya adalah komunikan dengan efek apa. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa suatu komunikasi akan berjalan dengan efektif apabila menimbulkan feedback atau efek, di mana efek itu timbul ya dari komunikan kepada komunikator. Itu menjadi menjadi atau memvalidasi informasi yang disampaikan. Berarti yang disampaikan sudah benar-benar dipahami oleh komunikan. Ya, yang disampaikan komunikator benar-benar dipahami oleh komunikan. Sama halnya dengan saya, ya. Saya menyampaikan materi kepada Anda, pasti nanti di akhir perkuliahan akan ada evaluasi. Meskipun evaluasinya baik itu terstruktur maupun tidak terstruktur. Yang tidak terstruktur ya secara lisan lah ya. Ulasan hari ini kita pelajari apa kan gitu. Ya, itu salah satunya bentuk feedback ya, untuk mengevaluasi feedback yang ada. Nah, kemudian kita lanjut ke jenis komunikasi. Jenis komunikasi di sini ada 3. Yang pertama ada komunikasi verbal, non-verbal, dan tertulis. Komunikasi verbal di sini adalah komunikasi lisan yang disampaikan dalam kata-kata, ya. Contohnya pidato, presentasi, ngobrol, ya, diskusi, Anda curhat gitu ya, curhat terkait pacar Anda gitu ya, sudah termasuk komunikasi. Komunikasi verbal. Kemudian ada juga yang namanya komunikasi non-verbal, di mana komunikasi dilakukan dengan isyarat, gerak, kemudian gestur, ya, mimik wajah. Anda tersenyum saja itu merupakan salah satu bentuk komunikasi, ya.
ya enggak? Nah, tersenyum, sedih, ya. Itu merupakan salah satu cara untuk berkomunikasi. Sama halnya pada saat bayi baru lahir, nggak bisa kan, belum bisa kan berkata-kata, belum bisa ngomong, mah makan, mah minum kan belum ya. Hanya pakai tangisan. Nah itu tapi bentuk tangisannya, bentuk komunikasi bayinya itu adalah bentuk tangisannya. Malah sekarang ada penelitian terbaru yang pernah Anda penemuan terbaru, mungkin Anda juga pernah lihat itu di Instagram atau di mana, bahwa ada salah satu dosen ITB kalau nggak salah yang menciptakan aplikasi penerjemah tangisan bayi. Ada ya penerjemah tangisan bayi. Nah itu saking ingin tahu bagaimana sih proses komunikasi yang bayi itu lakukan dalam bentuk tangisan. Ya, ternyata bisa, dan itu ternyata hasil penelitiannya akurat. Mendekati real, ya, mendekati real. Kemudian yang ketiga, ada komunikasi tertulis, di mana proses penyampaian informasi dengan menggunakan berbagai tanda, simbol, gambar, dan tipografi. Kalau tertulis kan memang terbatas ya, hanya tertulis, tapi itu juga merupakan salah satu jenis komunikasi. Oh iya, oke. Setelah kita tahu konsepnya, kita tahu definisinya, jenisnya, kemudian tibalah ke fungsi komunikasi. Kira-kira nih, ya, kira-kira ada nggak yang tahu tentang apa itu fungsi komunikasi? Ya, silakan. Izin menjawab terkait dengan fungsi komunikasi, yakni untuk menyampaikan pesan. Fungsi komunikasi salah satunya adalah Untuk menyampaikan pesan. Oke. Di sini memang garis besarnya sebenarnya banyak sekali fungsi komunikasi itu. Namun kita kelompokkan secara garis besar saja. Ya, yang pertama pastinya komunikasi itu adalah untuk menyampaikan pesan. To inform, menyampaikan pesan. Ya, hakikatnya pesan apapun, ya, pesan apapun itu. Mau gosip kayak boleh ya, mau kabar burung yang lain silakan. Tetapi karena kita konteksnya di komunikasi selatan, berarti pesan yang ingin disampaikan adalah berkaitan dengan informasi kesehatan. Ya, baik itu riwayat alamiah penyakit, ya, baik itu program-program pemerintah kaitan dengan intervensi suatu penyakit, ya. Terlebih lagi kita kemarin dihadapkan dengan pandemi COVID yang luar biasa, ya. Itu pun perkembangan informasi, ya. Di situ ada yang namanya komunikasi resiko, di mana komunikasi resiko itu salah satunya muncul pada saat pandemi. Bagaimana komunikasi itu terjadi agar tidak justru malah mengkhawatirkan masyarakat, tapi tujuannya adalah untuk mengedukasi. Ya, oke, itu yang pertama. Kemudian mendidik, to educate, mendidik seseorang, mendidik masyarakat. Anda di sini meskipun Anda bukan guru, ya, bukan guru, tetapi nantinya Anda akan jadi fasilitator di masyarakat, di mana salah satu tugasnya adalah menyampaikan informasi, ya, pendidik antara pendidik dengan peserta, menjadikan yang tidak tahu menjadi tahu, menjadikan yang tidak mampu menjadi mampu, kemudian mau. Lagi kan promosi kesehatan kan itu ya, menjadikan masyarakat itu tahu, apalagi mau, kemudian mampu. Kenapa kok dalam strategi fokus itu ada pemberdayaan masyarakat, yaitu memberikan pemberdayaan. Salah satunya adalah agar masyarakat itu mampu, ya, mampu dan mandiri untuk bisa meningkatkan kesehatannya sendiri, tanpa harus selalu didampingi oleh fasilitas. Ya, kita kan di sana kalau dibandingkan rasionya kita tidak sepadan dengan masyarakat, ya. Ya kan jumlah penduduk Indonesia berapa, ya, tenaga kesehatannya berapa. Jadi tadi kita versus masyarakat harus bisa benar-benar memberikan informasi, ya, dengan menggunakan media dan metode yang tepat. Media dan metode yang tepat nanti juga akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Kemudian yang keempat adalah mempengaruhi atau to persuade. Mempengaruhi. Ya, hero-nya Kesmas itu adalah untuk, ya,
tujuannya mempengaruhi masyarakat untuk bisa berbuat perilaku, untuk melakukan komunikasi persuasi jenis. Ya, kemudian yang terakhir adalah menghibur atau to entertain. Jadi tidak hanya menyampaikan pesan yang serius, ya, tidak hanya menyampaikan atau menginstruksikan sesuatu, tapi juga untuk hiburan. Ya, mau bagaimanapun kita itu manusia, ya, kita memang harus perlu yang namanya entertain, hiburan. Ya. Kenapa kok di televisi itu ada apa namanya Papan Java misalnya? Ya kan, ada stand up comedy, itu salah satunya apa? Untuk menghibur. Dan itu merupakan satu proses komunikasi, itu ada di situ. Meskipun kadang hari ini ya, nggak stand up comedy, kadang penyampaiannya dari nggak apa namanya nggak menghibur, tapi ada beberapa masyarakat yang memang justru dengan bergaringan itu dapat menghibur. Ya, oke, paham ya di sini ya. Fungsi komunikasi secara garis besar ada 5. Oke, lanjut ke karakteristik ya komponen komunikasi. Nah, menurut Laswell seperti yang tadi saya sampaikan bahwa komunikasi itu minimal punya 5 komponen. Ya, 5 komponen. Yang pertama ada komunikator, ya, yang menyampaikan pesan, namanya komunikator. Seseorang yang menyampaikan pesan itu bertindak sebagai komunikator. Kemudian ada media atau channelnya. Kemudian yang paling penting itu ada informasi yang akan disampaikan. Tanpa adanya informasi, ya kita tidak akan berjalan proses komunikasinya. Ya, jadi harus ada informasi dulu. Meskipun itu hanya senyuman. Senyuman itu memiliki banyak makna ya, banyak informasi yang ingin disampaikan. Ya kan? Kemudian ada komunikan, audience, receiver, penerima. Itu namanya komunikan. Dan di sini ya, apabila komunikasi itu berjalan dengan efektif, maka ada feedback yang disampaikan komunikan kepada komunikator. Oke, ya. Tadi sudah banyak ya. Jadi komunikasi itu sangatlah kompleks dan memang harus benar-benar dipahami dan dikuasai oleh teman-teman semua. Notabene ada nanti akan menjadi sarjana, Mas ya. Gitu ya. Jadi kita sudah belajar apa kira-kira? Sebelum saya mau untuk perkuliahan ini, saya mau sedikit evaluasi kaitan dengan pembelajaran hari ini. Kita sudah belajar apa saja teman-teman? Definisi komunikasi, terus komponen komunikasi, terus jenis komunikasi, fungsinya, kemudian dan yang terakhir ya. Jadi hal-hal tadi ya, pokok-pokok tadi yang menyusun konsep komunikasi itu harus benar-benar dipahami oleh teman-teman. Apakah ada pertanyaan terkait materi hari ini? Belum ada. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya cukupkan ya untuk pertemuan hari ini. Silakan nanti minggu depan bisa membaca kaitan dengan model-model yang ada dalam komunikasi. Di situ sekitar ada 10 model ya yang nanti akan saya jelaskan. Ini Anda belajar dulu ya, buka bukunya, buku ajaran yang sudah saya berikan. Sebagai bekal nanti kita minggu depan mengikuti kuliah. Ya, oke. Mungkin itu saja dari saya. Ya, saya akhiri teman-teman ya hari ini untuk mata kuliah komunikasi kesehatan. Jika sudah tidak ada pertanyaan, ya saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.